Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin men-share tentang materi pentingnya pendidikan profesi guru melalui Diklat in Service Training and Upgrading. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mulyani sebagai moderator dan penyaji. Kemudian ada Sandra Amelia sebagai penyaji, Dinda Damayanti sebagai penyaji, dan Revi Sylvia Dewi sebagai penyaji. Di sini kami mempunyai 6 topik. Yang pertama itu pengertian pendidikan profesi guru. Kemudian yang kedua, tujuan program pendidikan profesi guru. Kemudian yang ketiga itu pengertian in-service training dan upgrading. Kemudian pentingnya in-service training dan upgrading dalam pendidikan. Kemudian poin kelima itu pengaruh program in-service training dan upgrading terhadap peningkatan profesionalisme guru. Dan yang terakhir itu manfaat in-service training bagi guru dan lembaga pendidikan. Kemudian di sini ada poin 1 dan poin 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian poin 3 dan poin 4 akan dijelaskan oleh Sandra Amelia. Kemudian poin 5 akan dijelaskan oleh Dinda Damayanti. Dan poin terakhir akan dijelaskan oleh Revi Sylvia Dewi. Baik, poin pertama itu tentang pengertian profesi guru. Nah, di sini saya yakin kalian semua sudah mengetahui tentang pengertian profesi guru. Nah, di sini saya ingin mengulas kembali, ingin mengingat kembali bahwa pendidikan profesi guru merupakan suatu program pendidikan yang diberikan untuk para sarjana pendidikan atau diploma 4 yang berminat untuk menjadi guru. Nah, agar dapat menjadi seorang guru yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta standar nasional dalam masalah pendidikan dan untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik, maka kita diwajibkan untuk melanjutkan studinya untuk mendapatkan pelatihan dan pembimbingan lagi agar dapat menjadi seorang guru yang profesional seperti itu ya. Nah, di sini ada pengertian guru profesional itu seperti apa sih? Nah, guru profesional itu adalah guru yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kemampuannya yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik dan pendidikan dan kompetensi substansi dan bidang studi sesuai bidang ilmunya seperti itu ya. Nah, contohnya calon guru itu harus disiapkan menjadi guru yang profesional melalui pendidikan profesi guru atau bisa kita sebut juga dengan PPG ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian yang khusus. Nah, kemudian di sini ada tujuan program pendidikan profesi guru. Nah, tujuan pendidikan profesi guru ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum dari program pendidikan profesi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maksudnya itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian di sini ada tujuan khusus. Tujuan khususnya itu dilaksanakan pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Kemudian di sini poin 3 itu mengenai pengertian in-service training dan upgrading yang akan dijelaskan oleh Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya ialah mengenai pengertian in-service training dan upgrading. Yang pertama, pengertian in-service training terlebih dahulu. Apa itu in-service training? In-service training ialah pendidikan dalam jabatan. Jadi pendidikan ini dilaksanakannya ketika tenaga pendidik dan kependidikan sudah bertugas. Misalnya seorang guru sudah menjadi guru, seperti itu. Memang
sebelum menjadi guru, seseorang itu tentunya mengikuti pendidikan terlebih dahulu yang disebut dengan pre-service education. Nah, kalau orang itu sudah menjadi guru dan mendapatkan kembali pendidikan, itu dinamakannya in-service training. Tetapi pendidikannya pun, misalnya maksudnya pendidikan seperti halnya seminar-seminar, lokakarya, workshop, ya seperti itulah, baik itu secara lisan ataupun tulisan, yang dilaksanakannya biasanya bisa itu secara formal oleh pemerintah atau informal secara individu ataupun kelompok yang merasa membutuhkan akan pendidikan tersebut, seperti itu. Nah, in-service training ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dan kualitas dari tenaga pendidik atau kependidikan tersebut, supaya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti itu. Nah, maka dilaksanakanlah in-service training. Kemudian yang kedua ialah pengertian dari upgrading. Apa itu upgrading? Sebetulnya upgrading ini sama saja dengan in-service training, yaitu pendidikan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu dari seorang tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Namun berbedanya antara upgrading dengan in-service training ini, upgrading ini dilaksanakan, setelah dilaksanakan itu ada civil effect-nya pada pekerjaannya atau pada peningkatan jabatan dari pegawai yang di-upgrade-nya ini. Misalnya, tadinya seseorang tidak berwenang terhadap suatu hal, tetapi setelah mengikuti upgrading bisa mempunyai wewenang terhadap suatu hal, atau dikatakan upgrading ini dilaksanakan untuk peningkatan jabatan atau peningkatan ya pokoknya peningkatan jabatan, seperti itulah dilaksanakannya upgrading ini. Jadi upgrading ini sebetulnya salah satu bagian dari in-service training, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai pentingnya in-service training dan upgrading. Nah, tentu saja in-service training dan upgrading ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena yang pertama, tenaga pendidik itu tentu saja sifatnya harus dinamis, tidak lagi statis, tapi harus dinamis. Maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita sering mungkin ya menemukan beberapa tenaga pendidik yang mengajarnya itu cara mengajarnya, cara penyampaiannya seperti itu saja, bahkan mungkin belasan tahun seperti itu saja, tetap dengan caranya, tidak berkembang, seperti itu. Nah, tenaga pendidik yang seperti itu memerlukan in-service training. Karena apa? Karena tentu saja pendidikan ini tidak bisa ya cara mengajar tahun dulu kita samakan dengan zaman sekarang yang tentunya sudah canggih akan teknologi, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa penting in-service training ini dan upgrading ini dalam pendidikan, zaman sekarang yang menjadi guru itu tidak hanya lulusan FKIP saja, tapi ada juga dari jurusan lain yang bisa menjadi guru. Nah, dengan alasan tersebut tentu saja dalam wawasan mengenai pendidikan, maksudnya mengenai dunia kependidikannya itu tidak dipelajari mungkin di pendidikan sebelumnya, di kuliahan misalnya, di kuliahannya. Nah, maka dari itu diperlukanlah in-service training supaya kualitasnya atau mutunya tidak kalah dengan yang sudah mempelajari mengenai pedagogi atau pendidikan, seperti itu. Nah, bahkan lulusan FKIP sendiri itu dalam menempuh pendidikannya atau dalam mengikuti pendidikannya itu terbatas akan waktu dan luasnya, sehingga setelah menjadi guru itu kembali diperlukan pendidikan, yaitu pendidikan in-service training. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, mengapa in-service training ini diperlukan?
di sekolah-sekolah itu seperti yang kita tahu, kurikulum tidaklah tetap, tetapi terdapat perubahan-perubahan kurikulum. Nah, untuk menyesuaikan atau menerapkan kurikulum yang baru itu, seorang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan itu memerlukan pendidikan, yaitu pendidikan in service training. Supaya apa? Supaya ya mendapatkan seminar, mendapatkan workshop mengenai kurikulum tersebut, supaya bisa menyesuaikan. Ya cukup aneh jika tiba-tiba diterapkan saja tanpa ada pengetahuannya terlebih dahulu seperti apa kurikulumnya, seperti itu. Maka perlu ini in service training supaya guru-guru atau tenaga pendidik dan kependidikan itu bisa menjalankan tugasnya dengan efektif, dengan produktif, dan tetap meningkatkan dan mengembangkan produktivitas dalam menjalankan tugasnya. Sekian mengenai pengertian in service training dan upgrading, yang dilanjutkan dengan pentingnya in service training dan upgrading dalam pendidikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sandra yang sudah menjelaskan tentang pengertian in-service training dan upgrading, dan juga pentingnya in-service training dan upgrading dalam pendidikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh program in-service training dan upgrading terhadap peningkatan profesionalisme guru, yang akan dijelaskan oleh Dini. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh program in-service training and upgrading terhadap peningkatan profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru, apa itu? Profesionalisme guru adalah seperangkat keahlian yang dimiliki oleh seorang pendidik dan jiwanya ingin menyalurkan bakatnya dalam pengabdian dalam masyarakatnya. Nah, adapun guru profesional adalah orang yang mempunyai kewenangan serta pertanggungjawaban terhadap pendidikan siswa, baik secara individual maupun klasikal. Nah, hal ini berarti bahwa seorang guru harus mempunyai kompetensi dasar dan wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapi 4 krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi, efisiensi, dan manajemen, dan terbukti dari hasil komparasi internasional bahwa Indonesia justru menduduki peringkat paling rendah dan cenderung menurun. Nah, adapun guru profesional adalah orang yang mempunyai kewenangan serta pertanggungjawaban terhadap pendidikan siswa, baik secara individual maupun klasikal. Nah, hal ini berarti bahwa seorang guru harus mempunyai kompetensi dasar dan wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, perkembangan mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam menyimak setiap perubahan, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung profesionalisme guru sedang teruji. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme guru, dibutuhkan peran serta semua pihak yang saling memberikan keteladanan sehingga guru yang belum profesional menjadi profesional dan guru yang sudah profesional menjadi lebih profesional lagi. Nah, mengingat guru merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan peningkatan kompetensi guru, baik bimbingan agar profesionalisme guru semakin meningkat lagi. Nah, adapun salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya, yaitu melalui program in-service training and upgrading, karena program ini dapat meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk memotivasi guru dapat dilakukan dengan cara program-program in-service training yang dapat meningkatkan profesionalisme guru. Nah, program in-service training juga dapat dilakukan sebagai program pengembangan, yang mana program tersebut dapat dilaksanakan secara formal maupun informal. Nah, pelaksanaan program secara formal yaitu ditugaskan oleh lembaga mengikuti pendidikan dan latihan, baik dilakukan di sekolah, di lembaga, ataupun di tempat latihan tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan yang formal itu seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk yang informal yaitu atas kemauan atau keinginan dan usaha sendiri melatih untuk mengembangkan dirinya dengan cara
membaca buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun jabatannya. Nah, jadi program in-service training juga dapat meliputi berbagai program seperti kursus, ceramah-ceramah, workshop, seminar-seminar, mempelajari kurikulum, survei masyarakat, demonstrasi, kunjungan lapangan, serta kunjungan ke sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih kepada Dinda Damayanti yang telah menjelaskan tentang pengaruh program in-service training dan upgrading terhadap peningkatan profesionalisme guru. Kemudian poin terakhir ini tentang manfaat in-service training bagi guru dan lembaga pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Revi. Silahkan kepada Revi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat in-service training bagi guru dan lembaga pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat in-service training bagi guru. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Baik, seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya bahwa in-service training atau upgrading itu bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan baik bagi guru ataupun lembaga pendidikan sehingga kemampuan guru itu bertambah luas, sehingga kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah itu dapat dihadapi oleh guru. Ya, poin selanjutnya yaitu memberi dorongan guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Nah, in-service training juga dapat memberikan dorongan atau motivasi maupun semangat bagi guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan guru untuk mengatasi stres. Nah, dengan adanya in-service training, guru itu bisa mengatasi stres atau frustasi dan suatu konflik yang nantinya dapat memperbesar rasa percaya pada diri sendiri. Jadi dengan adanya upgrading memberikan manfaat untuk mengatasi sebuah konflik-konflik yang ada. Selanjutnya, menambahkan informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka menambah pengetahuan. Nah, maksudnya pengetahuan di sini tuh baik pengetahuan secara teknik ataupun pengetahuan secara intelektual. Yang selanjutnya dan yang terakhir, mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan. Karena sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan sehingga ketakutan-ketakutan yang dihadapi atau ketakutan di masa depan atau adanya tugas-tugas baru itu guru itu dapat mengatasinya. Dan yang kedua, manfaat in-service training bagi lembaga pendidikan. Manfaatnya antara lain peningkatan produktivitas kerja organisasi. Karena di lembaga pendidikan yang bekerja itu bukan hanya satu orang, melainkan banyaknya anggota-anggota ya. Sehingga produktivitas kerja dalam organisasi itu dapat menghasilkan hasil yang optimal. Ya. Yang selanjutnya, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Karena adanya pendelegasian wewenang dan interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa, baik secara teknik maupun secara intelektual. Yang selanjutnya, terjadinya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Mengapa dapat terjadi proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat? Karena melibatkan seluruh pegawai atau seluruh anggota-anggota dalam lembaga pendidikan yang bertanggung jawab. Jadi proses pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan cepat dan tepat karena dapat didiskusikan secara bersama-sama. Yang selanjutnya,
meningkatkan kesempatan kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dalam komitmen organisasional yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalnya. Dan manfaat yang terakhir yaitu penyelesaian konflik secara fungsional, yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan anggota organisasi. Penyelesaian konflik pun di lembaga pendidikan dilakukan bersama-sama oleh setiap anggota, sehingga nantinya dari penyelesaian konflik tersebut dapat menimbulkan atau dapat menciptakan suatu persatuan dan suasana kekeluargaan di antara anggota-anggota. Baik, terima kasih kepada Saudara Repi yang telah menjelaskan manfaat in-service training bagi guru dan lembaga pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.